Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta For You, kembali lagi dengan saya di channel Metaversek. Semoga teman-teman semua yang sedang nonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknik hacking yang bernama SSH hacking dengan tipe serangan yaitu brute force. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan brute force terhadap port SSH ya. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan apa itu SSH dan bagaimana konsep dari SSH hacking. Jadi SSH itu atau Secure Shell ya, singkatannya. Jadi SSH itu adalah protokol transfer yang memungkinkan user untuk mengontrol sebuah device secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Jadi cara kerjanya kurang lebih kayak gini ya. Misal saya punya dua laptop, yaitu laptop yang Linux, ini bayangkan ini laptop Linux saya, ini emang Linux sih. Tapi ini laptop Linux. Dan saya ingin konekin Linux ini ke Windows. Gimana caranya tuh? Biar kita bisa ngontrol Windows dari Linux. Ya caranya menggunakan port SSH. Jadi SSH itu ya kayak semacam jembatan lah ya. Untuk menghubungkan antara dua jaringan komputer. Jadi nanti kita ngontrol itu berdasarkan command line atau terminal atau command prompt ya. Seperti yang teman-teman tahu. Jadi kita bisa mengontrol Windows dari terminal yang ada di Kali Linux ini. Ya kurang lebih kayak gitu sih konsep dari SSH bagi teman-teman yang belum tahu. Terus gimana tuh dari SSH hacking? Karena saya menggunakan brute force, jadi saya akan mencoba untuk menebak-nebak username dan password yang dipakai oleh suatu IP dari host yang ingin kita coba konekin melalui SSH ya. Jadi karena kalau pengen login pakai SSH, kita membutuhkan username dari device yang ingin kita masukin secara SSH. Terus kita membutuhkan IP-nya dan juga password dari device yang dipakai. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nanti kita akan coba melakukan brute force terhadap user, nama usernya, username-nya, dan juga passwordnya. Dan saya akan melakukan brute force dengan 3 metode. Yaitu metode menggunakan Hydra, tools Hydra ya, yang tools untuk brute force, terus tools Nmap, dan juga Metasploit ya, seperti yang teman-teman tahu. Dan sekaligus saya juga akan mengajarkan bagaimana cara melakukan scanning IP yang memiliki port terbuka. Port SSH-nya itu terbuka dalam satu jaringan WiFi ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke terminal. Dan saya akan memulai teknik hacking ini dengan melakukan scanning jaringan menggunakan Nmap ya. Jadi saya akan scanning jaringan IP SSH yang terbuka ya. Oke, saya akan menggunakan tools dulu nih. Saya akan install tools namanya adalah IPCalc. Teman-teman bisa install dulu ya. Di sini saya udah install. Kalau udah diinstal, teman-teman bisa fconfig dulu untuk melihat IP yang teman-teman pakai. Dan di sini saya menggunakan IP 192.168.198.135. Dan teman-teman bisa copy. Kalau udah, teman-teman langsung menggunakan tools IPCalc yang tadi udah kita install. IPCalc dan kita paste IP yang kita pakai. Oke, dan di sini teman-teman lihat bahwa saya menggunakan network atau WiFi ya, yang memiliki IP 192.168.198.024. Dan ini bisa teman-teman copy aja karena kita akan melakukan scanning jaringan kepada jaringan WiFi ini ya. Kalau udah, kita akan scanning menggunakan Nmap ya. Caranya tinggal Nmap, terus teman-teman paste IP-nya. Terus kasih flag P atau port ya. Portnya 22. Kenapa 22? Karena SSH itu selalu berjalan di port 22 kalau nggak diotak-atik ya. Cara default tuh SSH tuh berjalannya di port 22. Kalau itu teman-teman tinggal tambahkan strip 2 kali terus open. Jadi akan saya coba jelaskan ya maksud dari command ini apa. Jadi saya akan melakukan Nmap atau scanning jaringan ke IP internet 192.168.198.024 yang memiliki port 22 terbuka. Jadi ini maksudnya yang di scan tuh bukan internet ya, tapi device yang terkonek kepada internet ini. Jadi Nmap ini akan mencari nih device yang connect ke IP internet ini yang memiliki port 22-nya terbuka ya. Sejauh ini paham lah ya yang saya jelaskan tadi. Kalau udah paham langsung enter aja ya untuk melakukan scanning. Dan di sini Nmap udah memulai scanning. Dan di sini terdapat satu IP atau satu device yang memiliki port SSH-nya terbuka, yaitu IP 192.168.198.137 yang dimana akan kita jadikan target ya. Bisa teman-teman lihat di sini port 22-nya terbuka yang dimana service adalah SSH ya. Dan di sini open loh, bisa kelihatan. Jadi yang akan kita jadikan target adalah
IP ini ya. Dan saya juga akan ngingetin teman-teman bahwa ini juga membutuhkan wordlist ya. Dan saya udah nyiapin wordlist yang udah saya buat sendiri. Saya akan coba cat user list dan cat passlist. Ini adalah wordlist untuk username dan juga ini adalah wordlist untuk password yang akan nanti dicoba untuk di brute force ya. Jadi nanti tools-tools itu akan mencoba untuk melakukan kombinasi antara username listnya ini dan juga password listnya ini sampai menemukan kredensial yang valid ya, atau login yang benar lah ya istilahnya. Oke, kalau teman-teman udah melakukan scanning jaringan dan udah tahu nih target mana yang ingin dicoba untuk di brute force, sekarang langsung aja kita menggunakan tools yang pertama yaitu Hydra ya. Saya akan coba buka tab baru. Saya gedein dulu. Nah, cukup segini ya. Dan saya akan coba menggunakan komen Hydra kalau teman-teman dari Hydra ya. Hydra terus kasih dash L. L-nya harus L gede ya, L kapital, nggak bisa L yang kecil. Dan di sini teman-teman masukin lokasi teman-teman menyimpan wordlist username ya. Karena kan kita membutuhkan wordlist ya untuk melakukan brute force. Bisa saya nyimpannya di folder home terus ke wordlist ya. Home terus wordlist. Dan saya nyimpannya di userlist.txt atau username list ya untuk loginnya atau username. Dan kalau udah teman-teman set tuh yang username-nya, teman-teman lanjut ke ngisi wordlist untuk passwordnya. Caranya sama, tinggal pakai dash terus P-nya harus yang gede, P kapital. Dan teman-teman tinggal ketik aja di mana teman-teman nyimpan wordlist untuk passwordnya. Saya nyimpannya di folder wordlist juga ya, seperti yang tadi teman-teman lihat. Wordlist dan juga passlist ya. Namanya nama file passlist.txt. Dan karena kita pengen menyerang port SSH, jadi teman-teman tinggal masukkan SSH, terus titik 2 kayak gini, slash 2 kali, dan masukin IP dari target yang pengen teman-teman brute force. Tadi kan saya targetnya ini yang ini ya, di sini nih, 192, 168, 198, 137. Kalau udah, tinggal diketik aja ya. 198, 137. Dan teman-teman tambahkan dash T4. Ini harus diisi ya, karena ini juga direkomendasikan sama si Hydra-nya. Biar si Hydra ini kerjanya tuh nggak terlalu banyak, jadi dia cuma ngulang 4 kali aja. Kalau kebanyakan takutnya nge-lag. Kalau itu tinggal diantar aja. Dan teman-teman tinggal tunggu sampai ini jalan ya. Ini cukup agak lama sih sebetulnya. Oke, tinggal tunggu aja sampai selesai. Dan sebenarnya saya juga ada stopwatch sih kalau pengen nyoba pakai stopwatch. Mungkin pakai stopwatch juga sekalian ya. Biar nanti kita bisa bandingin tuh di akhir. Ntar saya buka stopwatch dulu deh. Nah, jadi saya akan mencoba membandingkan ya kecepatannya. Oke, tadi kan saya udah jelasin ya. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Jadi Hydra terus pakai dash L untuk ngisi username listnya. Terus dash P untuk ngisi password listnya. Dan masukin IP-nya dan juga tambahkan dash T4 ya. Nanti saya akan coba langsung untuk jalanin stopwatch ya. Biar kita bisa tahu seberapa lama si Hydra ini berhasil melakukan brute force ya. Start dan langsung saya enter. Oke, di sini udah berjalan sekitar 5 detikan ya. Dan di sini kalau dari Hydra bisa teman-teman lihat dia nggak ngasih tahu dia lagi menggunakan kombinasi apa nih, kombinasi username dan password apa. Jadi nggak kelihatan ya. Kalau menggunakan Nmap dan Metasploit itu bisa kelihatan, tapi kalau pakai Hydra nggak kelihatan ya. Dan di sini di Hydra udah jalan sekitar 22 detik ya melakukan brute force dan masih belum menemukan username dan password yang tepat untuk login SSH ya. Tapi di sini udah melakukan attacking SSH nih, kita tinggal tunggu. Harusnya sebentar lagi si Hydra ini akan selesai melakukan brute force. Kalau udah selesai melakukan brute force akan langsung saya stop ya stopwatch-nya. Oke, udah kelar ya. Dan ini akan saya langsung record dan saya ketik ya di sini keterangan ini Hydra. Ini apa nih? Ntar saya delete dulu. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kecepatan Hydra sekitar 42 detik ya. Waktu yang dibutuhkan Hydra untuk melakukan brute force terhadap SSH. Dan di sini saya akan coba login ya. Bahwa di sini dikasih tahu nih kalau dari hasil brute force tadi username itu adalah metaforsec dan passwordnya adalah pas4s. Kita buktikan ya apakah betul. Cara connect SSH itu gampang, tinggal SSH terus masukin username dulu, metaforsec, terus kasih add dan IP-nya. 192, 198, 198, 137.
Kalau tinggal di enter dan dia akan minta password. Passwordnya bisa teman-teman isi ya. Di sini saya passwordnya pas M4S ya. Di sini akan saya coba copy aja kali ya. Copy dan teman-teman tinggal di paste aja. Kalau udah tinggal di enter. Dan kita lihat kita udah berhasil connect ke IP 192.168.198.137 melalui port SSH. Dan ternyata ini adalah parent OS ya yang udah tadi saya siapkan untuk menjadi korban ya. Untuk jadi apa ya? Ya jadi korbannya lah ya. Korban yang dicoba untuk di brute force. Dan ini kalau udah connect kayak gini kita udah bisa melakukan hal apapun yang kita mau. Kita bisa ngelihat folder dia, bisa bikin folder, bisa ngapus file dan lain-lain ya. Pokoknya kalau kita udah dapet SSH-nya, udah bisa login pakai SSH ya udah bahaya lah ya. Apalagi kalau orang yang nggak dikenal kan yang login bisa bahaya banget. Dan di sini kita udah nyoba melakukan brute force menggunakan Hydra ya. Dan Hydra membutuhkan waktu sekitar 42 detik untuk melakukan brute force SSH ya. Dan kita akan lanjut ke tools yang kedua yaitu Nmap. Kita akan menggunakan Nmap ya. Jadi orang-orang pasti ngira Nmap itu cuma buat scanning doang. Ternyata Nmap itu bisa melakukan brute force. Bahkan juga bisa nyari kerentanan juga sih. Nanti kapan-kapan saya buat videonya juga kali ya. Dan saya akan langsung mencoba ya cara pakai Nmap gimana untuk melakukan brute force. Dan di sini udah ada auto complete ya. Tapi di sini saya akan ngetik sendiri satu-satu dulu aja biar ngejelasin lebih enak. Pertama saya akan menggunakan command Nmap dan saya akan mengisi IP dari target yang akan kita serang yaitu 192.168.198.137. Dan kalau udah saya akan masukin port 22 karena SSH itu berjalan di port 22 dan masukin script SSH brute. Masukin lagi script args dan masukin user database-nya atau word list dari username ya. User DB dan saya kasih sama dengan dan teman-teman juga masukin di mana teman-teman menyimpan folder dari word list yang udah teman-teman bikin tadi ya. Pertama username dulu nih. Terus saya nyimpannya masih di folder yang sama itu word list. Word list dan kalau username nama file adalah userlist.txt. Tinggal diketik aja userlist.txt. Kalau teman-teman udah ngisi word list untuk username, teman-teman tinggal ngisi passwordnya ya. Caranya tinggal kasih koma dulu sebelum pas DB. Tinggal terus tinggal ketik pas DB atau password database sama dengan dan teman-teman tinggal ngisi di mana teman-teman menyimpan file word list dari passwordnya ya. Wordlist passlist.txt. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal di run aja. Tapi sebelum di run saya akan pakai stopwatch lagi ya. Untuk ngelihat seberapa cepat Nmap bisa nge-crack SSH ya menggunakan brute force. Di sini akan saya langsung start dan saya enter. Oke, dan di sini udah jalan. Nah, kalau Nmap ini bisa kelihatan nih si Nmap lagi mencoba kombinasi username dan password apa. Dan di sini Nmap berjalannya cukup cepat ya. Nggak kayak si Hydra tadi agak lama. Oke, dan di sini si Nmap berhasil menemukan passwordnya ya. Username dan passwordnya dan di sini tebakannya sama. Username-nya adalah metaforsec dan passwordnya adalah pas M4S. Dan di sini juga dibilang valid credential dan saya nggak perlu nyoba lagi lah ya. Karena kan tadi udah saya coba dan berhasil ya. Login pakai username metaforsec dan password pas M4S. Dan kalau kita lihat Nmap melakukan brute force SSH hanya dalam 18 detik. Yang dimana beda cukup jauh dari Hydra. Dan di sini akan saya record dulu untuk diisi ininya Nmap ya. Jadi Hydra berhasil melakukan brute force dalam 42 detik. Nmap berhasil melakukan brute force dalam 18 detik. Selisih yang lumayan jauh lah ya, sekitar 24 detik ya. Selisih Nmap dan Hydra melakukan brute force. Yang dimana Nmap menang lah ya. Dan kita akan mencoba satu tools lagi nih. Untuk melihat siapa nih yang paling cepat. Nmap, Hydra, atau si Metasploit ya. Kita akan nyoba pakai tools Metasploit yang terakhir ya. Oke. Saya jadi kayak gini. Ntar saya buka tab baru. Nah. Teman-teman juga jalanin Metasploit ya. Cara tinggal MSF console lah kayak biasa. Kita tinggal nunggu sampai Metasploit-nya berjalan. Akhirnya nanti kita lihat nih apakah Metasploit bisa mengalahkan rekor Nmap yang melakukan brute force SSH hanya dalam 18 detik. Nanti kita lihat aja nih.
Tapi kalau sejauh ini sih, kalau disuruh pilih Nmap atau Hydra, saya lebih suka pakai Nmap ya. Selain lebih cepat, lebih enak juga sih, entah kenapa. Dan Metasploit nih udah jalan, dan teman-teman tinggal search exploitnya dengan menggunakan keyword auxiliary SSH login. Oke, dan di sini saya akan menggunakan exploit yang nomor 4 atau auxiliary scanner SSH terus SSH underscore login. Tinggal di copy aja nih exploit nomor 4, terus ketik use, dan teman-teman tinggal paste. Kalau udah bisa options untuk ngelihat apa aja yang perlu kita isi. Yang perlu kita isi adalah airhost atau IP dari targetnya, path file, dan user file. Pertama saya akan isi airhostnya dulu, atau yang dimana adalah IP dari target yang akan kita serang, yaitu IP 192.168.198.137 ya. Kalau udah tinggal di enter. Kalau udah teman-teman tinggal set user filenya ya, atau wordlist dari username. Jadi tadi saya simpen di folder wordlist, namanya adalah userlist.txt. Kalau udah teman-teman tinggal set password filenya, tinggal pass underscore file, terus saya simpen di tempatnya sama, namanya passlist.txt. Kalau udah tinggal di enter. Dan kalau udah, saya akan menambahkan 2 opsi lagi yang perlu kita set lagi, yaitu stop on success biar dia berhenti ketika udah menemukan kredensial yang valid atau login yang valid ya. Jadi langsung berhenti dia kalau udah menemukan yang benar. Di sini teman-teman tinggal copy nih stop on success-nya, terus set, dipaste, set ke true ya. Dan satu lagi verbose nih biar dia bisa ngeprint percobaan yang sedang dilakukan. Jadi dia akan ngasih tahu nih dia lagi mencoba kombinasi username dan password apa. Kalau dia tinggal di copy aja nih biar lebih cepat. Set, paste nih verbose-nya, dan di set ke true. Kalau ini udah di set semua, teman-teman tinggal menjalankan exploit-nya dengan cara mengetik run. Oke, saya lupa nyalain stopwatch nih. Ntar saya ulang lagi deh biar adil lah ya. Saya akan coba iniin stopwatch-nya dulu, start, dan langsung saya start brute force. Dan di sini udah berjalan ya. Kalau ada notifikasi kayak gini nih, no active DB, ini biarin aja lah, ini nggak ngaruh sih. Saya datanya juga kayak gini tapi nggak ngaruh apa-apa. Dan di sini sih kelihatannya Metasploit lebih lama daripada Nmap ya. Tapi kita lihat apakah dia akan lebih cepat daripada Hydra ataukah lebih lama. Tapi kelihatannya sih ini lebih lama ya, karena pelan-pelan banget dia melakukan brute force-nya. Nggak kayak Nmap tadi yang langsung cepet, langsung satu gitu kan ya. Ini Metasploit slow banget, pelan-pelan banget tuh kan. Kayaknya dia akan lebih lama daripada Hydra deh. Di sini dia baru ngetes administrator sama QWERTY loh. Ini masih di atas sih setahu saya. Ini bisa 2 menit malah kayaknya sih untuk melakukan brute force pakai Metasploit. Kita tinggal tunggu aja nih sampai selesai. Kayaknya masih agak lama ya. Kalau prediksi saya sih ini akan kelar sekitar 2 menit ya. Yang beda jauh banget sama Nmap ya. Nmap cuma 18 detik udah kelar dia. Langsung nemuin username dan passwordnya. Tuh kan di sini masih nyoba operator QWERTY, ini masih nggak bisa. Dan sekarang udah berjalan 1 menit, yang dimana lama banget sih. Metasploit sih kalau menurut saya udah paling ribet, paling lama lagi. Kalau Nmap kan simple, Nmap sama Hydra tuh lumayan simple ya. Dan lumayan cepat lah, di bawah 1 menit. Ini udah di atas 1 menit. Ini saya tinggal nunggu berapa 40 detik lagi ya, 30-40 detik lagi sih feeling saya akan selesai. Kita tinggal tunggu sebentar lagi. Dia udah nyoba nih admin 123 password, tapi salah. Tuh kan slow banget, pelan-pelan banget. Coba saya hitung nih, dia nyoba ini setiap berapa detik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 detik sekali dia baru nyoba loh. Pantas lama banget ya. Bentar lagi nemu sih harusnya ini, biar gak kelamaan. Capek juga saya nunggu loh. Udah 2 menit loh. Tuh. Dan masih belum nemu juga nih si Metasploit. Dikit lagi nemu nih. Kita tinggal tunggu sebentar lagi. Oke, kita lihat berapa detik dia nemu. Nah, dia nemu di waktu sekitar 2 menit 19 detik ya. Dan tebakannya juga benar ya. Username adalah Metaforsec dan passwordnya adalah pas4s. Tapi yang jadi perbedaan, dia berhasil menemukan ini harus dalam waktu 2 menit 19 detik. Yang dimana lama banget ya. Sini akan saya inin
Metasploit. Nah, saya ini dulu ya biar sejajar. Metasploit. Nah, teman-teman lihat ya, ini Hydra kecepatannya 42 detik untuk melakukan brute force, Nmap cuma 18 detik, dan Metasploit 2 menit 19 detik, yang dimana paling lama ya, udah paling ribet, paling lama. Jadi saya paling sarankan sih pakai Nmap atau Hydra ya. Kalau pakai Metasploit selain caranya agak ribet, dan dia juga brute force lama banget, nggak secepat Nmap dan Hydra. Jadi ya kesimpulan dari hasil percobaan saya melakukan brute force dengan 3 metode ya, yang juara Nmap ya, yang paling bagus, dan yang paling kedua yang kedua bagus tuh Hydra, dan terakhir Metasploit yang paling jelek. Oke, mungkin kayak gini aja sih konten saya pada video kali ini. Ya mungkin teman-teman kalau dari request konten lain bisa komen aja di kolom komentar di bawah, atau bahkan langsung dari Discord juga boleh. Dan ya mungkin kayak gini aja sih video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.